how are you? Semoga kalian tetap dalam kondisi yang sehat ya. Semoga kalian selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Nah, jangan lelah, tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan dan kelangkaan. Topik pada pembelajaran hari ini, kita akan memahami tentang makna kebutuhan dan kelangkaan. Yang kedua, kita akan memahami kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Yang ketiga, kita harus bisa membedakan macam-macam kebutuhan manusia. Selanjutnya, kita harus bisa memahami faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kemudian kita juga harus bisa membedakan alat-alat pemuas dalam kebutuhan manusia. Nah, pernahkah kalian ingin membeli sesuatu tapi tidak kesampaian? Misalnya, kamu ingin membeli sepatu, baju, mainan, atau gadget. Rasanya bagaimana? Pasti sedih atau kecewa. Pasti kalian ngambek sama ayah atau ibu kalian. Sedangkan kalau kamu mau tahu alasannya, ya mungkin saja karena harganya mahal alias tidak gratis. Mahalnya suatu barang ini bisa terjadi karena karena produksinya sedikit atau jarang yang bisa memproduksinya. Bahasa kerennya itu limited edition. Inilah salah satu contoh dari sebuah konsep kelangkaan. Kelangkaan merupakan salah satu permasalahan dalam ekonomi. Kelangkaan itu timbul karena yang pertama, barang yang kita inginkan atau manusia inginkan jumlahnya terbatas. Sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Hal ini menunjukkan tidak sebanding antara barang yang ada dengan keinginan manusia. Adanya ilmu ekonomi merupakan salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Paham? Selanjutnya, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Nah, kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi oleh manusia dalam hidupnya. Cara pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan dengan cara memiliki atau menikmati suatu barang dan jasa. Jika barang ya dimiliki, kalau jasa biasanya dinikmati, seperti itu. Perlu diingat bahwa tidak semua keinginan kamu adalah kebutuhan. Kamu harus bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Oke? Yang pertama, kita harus bisa membedakan dulu tingkat atau bentuk-bentuk kebutuhan. Yang pertama kita bedakan berdasarkan tingkat kepentingannya. Kebutuhan menurut intensitas atau tingkatan. Yang pertama, yang sangat familiar yaitu kebutuhan primer. Ya, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling penting untuk dipenuhi atau paling mendasar. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Seperti yang kalian tahu bahwa kebutuhan sekunder itu merupakan kebutuhan yang kepentingannya berada di tengah-tengah. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan ini sama sekali tidak mengancam kehidupan manusia. Jika kebutuhan primer tidak dipenuhi, maka akan mengancam kelangsungan hidup manusia. Seperti sandang, pangan, dan papan. 3 hal ini harus dipenuhi untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Kemudian, jika kebutuhan sekunder, apakah kamu bisa mencontohkan?
Ya, kebutuhan sekunder itu biasanya untuk melengkapi seperti sepeda motor. Nah, itu kalau dulu sepeda motor mungkin dikatakan sebagai kebutuhan tersier, tapi kalau sekarang sepeda motor itu dianggap sebagai kebutuhan sekunder karena bisa digunakan untuk bepergian kemana-mana seperti bersekolah, mengantar kalian sekolah kalau orang tua kalian ya, kemudian orang tua kalian bekerja, itu akan membutuhkan sebuah kendaraan. Jika kebutuhan tersier itu hanya akan mengancam gengsi kalian, jadi tidak harus dipenuhi. Nah, kebutuhan tersier ini seperti apa? Seperti gadget mahal. Jika gadget sekarang merupakan kebutuhan sekunder kalian karena kalian harus bisa melakukan kegiatan pembelajaran daring dengan handphone. Tapi jika tersier itu kalian ingin membeli handphone iPhone, misalnya iPhone 12 Pro misalnya. Nah, itu kebutuhan tersier, itu hanya gengsi saja. Sedangkan kalian sudah bisa memenuhi kebutuhan kalian dengan gadget yang kalian punya saat ini. Seperti itu. Yang kedua, kita bedakan kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Yang pertama ada kebutuhan sekarang. Kebutuhan ini sangat penting dan mendesak untuk segera dipenuhi. Tidak dapat ditunda pemenuhannya untuk masa yang akan datang. Contoh, jika kamu lapar, kamu perlu segera makan. Jika ditunda pemenuhannya, maka kamu akan kelaparan dan jatuh sakit. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang ini pemenuhannya bisa kamu tunda. Pada umumnya, pemenuhan kebutuhan ini diperlukan adanya perencanaan. Misalnya nih, sudah lama kamu ingin berlibur ke Aceh. Agar kebutuhan ini dapat terpenuhi, maka kamu perlu menabung. Jika waktu liburan telah tiba dan uangmu sudah cukup atau terkumpul, barulah kamu dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Tahukah kamu, BPJS Kesehatan ini merupakan salah satu kebutuhan yang akan datang. Nah, kita membayar iuran BPJS, kemudian nanti ketika kita sakit misalnya, kita gunakan untuk berobat. Nah, saat kita berobat, kita tidak perlu membayar lagi, seperti itu. Yang ketiga, berdasarkan sifatnya. Ada dua, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani itu perlu dipenuhi agar dapat berfungsi dengan baik, sedangkan rohani itu diperlukan agar rohani atau mental dapat berfungsi dengan baik. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa jasmani itu kebutuhan fisik kita. Jika rohani itu merupakan kebutuhan spiritual dan juga mental. Nah, di sini ada salah ketik ya, mohon maaf. Kalau rohani itu contohnya beribadah dan rekreasi. Sedangkan kebutuhan jasmani itu ya makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. Kamu bisa contohkan sendiri nanti. Yang keempat, berdasarkan subjeknya. Nah, kebutuhan ini yang pertama ada kebutuhan pribadi. Kebutuhan pribadi harus kamu penuhi berdasarkan pilihan pribadi kamu sendiri. Contohnya, kamu membutuhkan tempat pensil, adik kamu juga membutuhkan tempat pensil. Nah, kamu butuh yang warna biru, sedangkan adikmu butuh yang warna merah. Di sini, kamu bisa memilih kebutuhan kamu sesuai dengan pilihan kamu sendiri. Sedangkan adik kamu juga bisa memilih sesuai dengan kebutuhan adik kamu sendiri. Seperti itu. Yang kedua ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini berkaitan dengan kehidupan bersama, mulai dari keluarga sampai masyarakat. Kebutuhan ini dinikmati oleh anggota keluarga atau anggota masyarakat.
Contohnya nih, kalau dinikmati oleh anggota keluarga ya rumah, ya kan? Rumah merupakan salah satu contoh kebutuhan sosial. Di rumah kamu tinggali bersama keluarga kamu, orang tua kamu, adik kamu, kakak kamu, dan lain-lain. Itu merupakan contoh dari kebutuhan sosial. Sedangkan contoh di masyarakat, misalnya ada jembatan, kemudian masjid, tempat beribadah, kemudian pasar, kemudian ada lagi apa? Coba contohnya. Iya, balai desa dan tempat-tempat umum lainnya yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat, yang bukan hanya kamu sendiri tetapi seluruh masyarakat. Itulah sebabnya kenapa kita harus menjaga segala tempat-tempat atau fasilitas umum, karena kita juga membutuhkan, kemudian orang lain juga membutuhkan. Makanya kita harus sama-sama saling menjaga, seperti itu. Nah, sekarang kita harus tahu nih, apa sih yang mempengaruhi kompleksnya kebutuhan manusia? Wow, ternyata faktornya tuh beragam. Faktornya yang pertama yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal ini mempengaruhi. Kenapa sih kebutuhan manusia itu berbeda-beda? Kenapa semuanya tidak sama? Misalnya, kenapa orang-orang ada yang punya mobil, ada yang punya motor? Nah, kenapa baju berbeda? Yang ini pengen ini, yang misalnya yang di pantai, mereka lebih suka menggunakan baju yang berbahan tipis atau dingin, misalnya berbahan katun. Kemudian, kenapa orang-orang di pegunungan itu lebih suka menggunakan pakaian-pakaian yang tebal? Kita bisa lihat contohnya, orang-orang daerah pegunungan Tengger misalnya, itu mereka suka menggunakan jaket, kemudian mengalungkan sarung, ya kan? Nah, itu faktornya adalah perbedaan lingkungan tempat tinggalnya. Jadi ada yang tempat tinggalnya di daerah yang panas, kemudian ada yang di daerah dingin, kemudian ada yang misalnya jalan untuk mengakses ke rumahnya itu berbatuan, atau hanya cukup digunakan dengan sepeda motor, sehingga mereka hanya memiliki sepeda motor. Atau yang punya mobil, misalnya di daerah dataran rendah, karena jalannya itu lurus atau halus, maka mereka menggunakan mobil biasa, misalnya mobil Avanza, mobil Xenia, atau mobil-mobil yang seperti kalian punya. Nah, sedangkan orang-orang di pegunungan, karena perjalanannya itu jalannya terjal, kemudian naik ke atas dan dibutuhkan mobil yang kuat, maka mereka memiliki atau mereka membutuhkan mobil jeep yang lebih kuat. Seperti itu contohnya ya. Selanjutnya ada pendidikan. Nah, tingkat pendidikan juga mempengaruhi kompleksitas dari kebutuhan manusia itu sendiri. Sehingga kamu bisa melihat kebutuhan kamu yang sekarang SMP dengan kebutuhan adik kamu yang sekarang masih SD itu berbeda. Begitu juga kebutuhan orang-orang yang lulus dari perguruan tinggi atau dengan lulus dari SD atau lulus SMP, lulus SMA itu sangat berbeda, beda-beda ya. Kemudian faktor usia. Kamu bisa melihat sendiri adik kamu yang usianya 3 tahun misalnya, dengan kamu yang sekarang usianya sudah berapa? Anak SMP ya. Usianya berbeda, maka kebutuhannya juga berbeda, apalagi dengan orang dewasa, orang tua kamu itu sangat berbeda. Nah, selanjutnya ada pendapatan. Nah, ini juga mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. Biasanya yang pendapatannya lebih tinggi, maka kebutuhannya juga akan terasa lebih tinggi. Selanjutnya ada selera. Nah, kamu
dengan ibu kamu atau ayah kamu pasti memiliki selera yang berbeda. Itulah mengapa ketika kamu membeli suatu baju misalnya, berbeda pilihan kamu dengan pilihan ibu kamu. Nah, itu yang dimaksud dengan selera. Seperti itu. Selanjutnya ada jenis kelamin. Ayah kamu dengan ibu kamu, atau kamu dengan kakak perempuan kamu atau kakak laki-laki kamu. Kebutuhannya sudah pasti berbeda, ya. Sudah pasti berbeda. Yang laki-laki butuh celana, yang perempuan butuh rok atau dress, ya kan? Kita tidak bisa menyamakan seluruh kebutuhan itu sama rata dengan kita, misalnya tidak. Semua orang memiliki kebutuhan beragam. Kita tidak bisa memaksakan orang lain sama dengan kita. Di situ poinnya ya. Selanjutnya, kebutuhan manusia itu dapat dipenuhi dengan alat-alat pemuas kebutuhan. Nah, apa saja sih alat-alat itu? Yang pertama, menurut kelangkaannya, ada benda ekonomi dan benda bebas. Benda ekonomi ini adalah benda-benda yang kita harus mengusahakannya terlebih dahulu. Jika benda bebas, kita bisa mendapatkannya setiap hari tanpa harus berusaha sekalipun, misalnya udara. Nah, kita membutuhkan udara untuk bernafas, tapi kita tidak harus berusaha, ya kan? Nah, itulah mengapa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, karena kita diberikan udara yang melimpah, udara yang bersih, sejuk, ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah, jika benda ekonomi itu disediakan oleh alam tapi diproduksi oleh manusia, contohnya alam menyediakan pohon. Pohon ini menghasilkan kayu. Nah, kayunya ini diproduksi oleh manusia untuk digunakan sebagai meja atau kursi dan lain sebagainya. Sedangkan alat pemenuhan kebutuhan yang selanjutnya ini yang berhubungan dengan benda lain, ya. Yang pertama yaitu ada, nah, gambar apa ini? Jagung. Benda pengganti, substitusi namanya. Yang kedua ada benda pelengkap. Benda pengganti ini contohnya, kalau kamu setiap hari makannya nasi, ketika tidak ada nasi kamu bisa menggunakan atau mengonsumsi jagung, sama-sama karbohidratnya, ya. Fungsinya sama, hanya bendanya yang berbeda dari yang kamu gunakan setiap harinya. Itulah yang namanya benda pengganti, ya, yang fungsinya sama, intinya sama, tapi hanya berbeda bentuknya. Kalau benda pelengkap itu namanya komplementer. Benda pelengkap ini misalnya kamu sudah bisa menulis di lantai, tapi kamu lebih nyaman jika kamu menulis di meja. Nah, meja ini biasanya harus ada kursinya untuk melengkapi itu, seperti itu. Jadi melengkapi, ya, fungsinya untuk melengkapi. Sepeda motor misalnya, sepeda motor bisa berjalan karena adanya bensin, ya. Mobil bisa berjalan karena adanya BBM. Nah, BBM inilah benda pelengkap itu atau komplementer itu. Selanjutnya ada alat pemuas kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Ada benda produksi. Benda ini digunakan untuk menghasilkan benda lain. Contohnya kain. Kain merupakan benda yang bisa diproduksi sebagai baju, kerudung, mukena, sarung, atau jubah, atau yang lain-lain. Bisa juga digunakan untuk selimut, spray, dan juga lain-lain yang kamu gunakan dalam sehari-hari. Seperti itu. Kemudian ada juga benda konsumsi. Benda konsumsi ini adalah benda-benda yang kamu gunakan dan habis, tidak perlu kamu produksi kembali. Nah,
untuk memenuhi kebutuhan kamu butuh yang namanya misalnya nasi. Nah, kamu akan mengkonsumsi beras meskipun beras itu dimasak, tapi itu adalah salah satu contoh dari benda konsumsi karena kamu langsung mengkonsumsinya. Seperti itu ya. Kemudian menurut proses pembuatannya dibedakan menjadi 3, yaitu barang mentah. Yang kedua, barang setengah jadi. Yang ketiga, barang jadi. Betul. Jadi barang mentah kemudian diolah menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi. Misalnya kita contohkan kapas di sini ya. Kapas diolah atau serat kayu dan lain-lain misalnya. Diolah menjadi benang. Setelah menjadi benang, diolah lagi atau menjadi kain, diolah lagi menjadi baju ya. Baju bisa kerudung, bisa dan lain-lain yang berasal dari kain. Seperti itu ya. Yang selanjutnya, kita harus tahu skala prioritas kebutuhan. Jadi ada yang namanya skala prioritas. Kebutuhan kita bermacam-macam, tapi kita harus mengelompokkan berdasarkan prioritas kebutuhan. Nah, kebutuhan yang paling penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Secara umum, kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan harus didahulukan dibandingkan kebutuhan yang lain, karena jika tidak didahulukan maka akan mengancam keberlangsungan hidup manusia. Seperti itu. Saat ini kita juga membutuhkan masker, hand sanitizer, kemudian kemana-mana harus cuci tangan, ya kan? Karena kita butuh untuk sehat, kita butuh untuk selalu terjaga dari yang namanya virus corona. Nah, semoga virus corona ini segera hilang. Kita segera bisa beraktivitas seperti biasanya. Kamu juga seperti itu. Jangan lupa selalu pakai masker. Jangan lupa selalu cuci tangan. Jaga jarak aman. Gitu ya. Jika ada pertanyaan, silahkan kamu langsung tanyakan. Tinggalkan di kolom komentar dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.